namanya Iko. Dia belum lama ikut saya dari bulan Desember. Saya kan pengen kuda putih, terus kita berangkat sama bapak ke Sumbawa beli ini. Kalau kesayangan saya semua sama Om. Jadi nggak ada yang apa namanya saya pilih ini nggak ada. Semua kesayangan. Namanya pemilih kan nggak pilih kasih, semua disamain. Nama saya Dwi Asdianto. Saya bekerja di kuda dari kecil, turun-temurun. Dulunya ikut kakek pertama kali, terus aku kakek ikut bapak, terus sekarang bapak sendiri. Itu kan sama kayak saya kan diajak tiap hari pas waktu SD kelas 2. Kan udah diajarin sama kakek. Pegangnya kan cuma kalau berangkat sama pulang. Kalau di kota udah kakek ya bawa. Terus tiap hari kayak gitu, terus lama-lama bisa sendiri. Dulu pernah 1 minggu gak dapat uang, gak dapat penumpang, tapi kan apa ya, saya tetap usaha. Yang penting udah niat kerja. Jadi kalau mau dapat uang atau enggaknya kan kita atur belakangan. Yang penting ya kalau dibilang kayak kecewa karena kan ya kita nggak cuma 1 jam 2 jam kan. Mau berangkat beres dari sini nanti pulang juga masih ngasih makan, ngelepas semua kan juga capek. Tapi ya mau gimana lagi kan, soalnya rezeki itu kan nggak ada yang tahu. Nama saya Radian Aprianto. Andong itu sejarahnya dari mengikuti keraton, Mas. Jadi kalau andong bisa dimiliki rakyat biasa. Kalau kereta itu khusus bangsawan. Kalau andong sekarang sama dulu tuh nggak jauh beda sih, Mas, sama dulu. Perubahannya nggak banyak. Cuma kalau sekarang itu ya lebih bersih-bersih, andongnya lebih bagus-bagus. Kalau dulu dibuat muatan angkut barang, kalau sekarang cuma khusus wisata aja. Perkenalkan, nama saya Mas Podono Roto Darminto. Saya di sini sebagai perawat kereta-kereta di Museum Kereta Keraton atau Museum Wahono-Roto. Di Yogyakarta ini khususnya di Indonesia ya, pada zaman dulu kan transportasinya berupa kuda. Dan di luar negeri sana udah bikin sepeda, kemudian selain kuda juga pakai sepeda. Kemudian awal kereta yang di Keraton Yogyakarta ini adalah hadiah dari Gubernur Jacob Mossel ya, dari Belanda. Jadi kereta yang pertama itu adalah hadiah dari Gubernur Jacob Mossel yang diberikan kepada Masuk Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kalau yang kereta milik keraton adalah khusus untuk internal keraton. Jadi yang di andong-andong yang itu memang mencontoh mungkin ya dari kereta di keraton ini, yang bikin ada kereta yang roda 4 dulu kan. Kalau dulu di daerah Ambarawa apa itu kan misalnya kudanya cuma 1, jadi kereta seperti bendi gitu ya. Kemudian mungkin yang di andong-andong itu sekarang kan bikin yang rodanya 4, maka jadi andong-andongnya sekarang seperti itu. Kalau kereta kencana selain dipakai untuk lingkup keraton, pada zaman dulu juga dipakai untuk menjemput tamu-tamu agung. Misalnya ada tamu dari Belanda atau dari kedutaan atau presiden dari luar negeri yang bermalamnya di Gedung Agung atau di Istana Kepresidenan. Ketika beliau mau diundang ke keraton atau dijamu di keraton, maka dijemput pakai kereta kencana itu. Itu yang dipakai untuk istilahnya kayak dipakai untuk masyarakat ya. Tapi itu kan harus ada ini ya, ada
izin dari Ngso Dalem dulu. Ya, itu tadi yang saya bilang, kalau kereta yang khusus keraton memang untuk intern keluarga keraton. Jadi terciptanya andong-andong itu mungkin meniru lah, kan ya di luar sana mungkin ada orang-orang yang kreatif ya bikin andong, karena di sini juga abdi dalam di Koncoroto pada zaman dulu bisa bikin kereta, tapi yang mendesain adalah Sultan yang ke-8. Jadi kereta yang di museum ini ada 3 kereta yang bikinan Keraton Yogyakarta. Itu yang mengerjakan adalah abdi dalam Koncoroto. Nama saya Harsono, selaku Sekretaris Paguyuban Kusirandong Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 3 periode dan berakhir di tahun 2025, yang mempunyai kewajiban menjaga kelestarian andong wisata di Yogyakarta. Nah, untuk kerja di Malioboro, andong harus mentaati aturan, baik aturan lalu lintas dan aturan yang berada di paguyuban. Misalnya kita bekerja di Malioboro, itu sudah kita sepakati bahwasanya aturan itu dari bawah, ya, kita musyawarah mufakat biar semua jelas. Jadi aturan itu tidak dibuat oleh pengurus, tapi berdasarkan musyawarah mufakat. Ya, kita ambil contoh bahwasanya kalau andong belum masuk di area parkir yang istilahnya cekungan untuk parkir andong, itu yang berjumlah kurang lebih 67 cekungan. Itu bila mana cekungan itu sudah penuh, ada andong yang datang ya dengan sangat terpaksa menunggu di bahu jalan. Kalau harapan saya, karena kita juga cinta melestarikan kendaraan tradisional yang berwujud andong, ya kita berharap ya andong itu tetap dilestarikan. Karena sebagai istilahnya ikon kota Yogyakarta adalah andong wisata yang merupakan moda kendaraan tradisional. Dari pihak keraton juga mendukung ya, kalau itu memang sebagai kendaraan untuk mengantar pariwisata khususnya di kota Yogyakarta. Ya, jadi kalau memasarkan mungkin ada yang pingin ya, pengen numpak kereta yang seperti di keraton. Karena di keraton kan nggak boleh, maka disediakan ya andong-andong di bawah itu. Semoga aja kedepannya bisa kita tambah satunya, tambah rame, orang-orang baru-baru masuk. Tetap budaya di Malioboro, ciri khasnya Malioboro tetap ada, Mas, biar tidak punah lah.